Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah hajibi fitani ulil uquli an takfih wa bahiri ahlil jiddi wat tahsili bi ajaibi ta'lifi wa mutmi'il ghafilina fi rahmatihi li sa'ati ma'rufih wa mujili qulubil arifina min nikmatihi li shiddati takhwifih ahmaduhu wa mata aqumu bihamdihi idh kana hamduhu 'ala ar-rifdi min rifdihi وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أملأ بها أقطار السماوات والأرض وأعدها جنة لنازلات يوم العرض وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده الناطق بوحيه ورسوله الصادق في أمره ونهيه أرسله عند دثور السنن وظهور الفتن والناس بين عاكف على عبادة وثن أو منطب لأخيه على حزازات وإحن أو كاهن يجري مع الشيطان في قرن فأنقذهم الله بنبيه من المحن وطهرهم به من الدنس والدرن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله أهل الفضل والمنن أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون
Ikhwani rahimakumullah. Setiap ucapan, setiap perkataan, setiap tulisan, ucapan yang kita keluarkan dari lisan, tulisan yang kita tulis dengan tangan, benar atau dusta, baik atau buruk, sedikit atau banyak, pasti akan dicatat oleh para malaikat dan nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Oleh karenanya sudah sepantasnya kita berhati-hati dalam menjaga lisan. Lebih baik banyak diam daripada mengucap sesuatu yang berpotensi dusta. Lebih baik diam daripada menulis sesuatu yang justru berpotensi hoax. Lebih baik diam daripada menulis ataupun mengucapkan sesuatu yang justru mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Diam lebih baik, lebih selamat daripada itu semuanya. Man samata naja. Siapa yang diam akan selamat, kata Nabi. Hanya ada dua pilihan untuk selamat dari keburukan lisan. Berbicara yang baik atau diam. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat atau hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan kebaikan atau diam. Ikhwani rahimakumullah, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lidah bentuknya kecil, namun bahayanya besar. Kita dapat saksikan sendiri bagaimana hanya dengan satu ucapan, bagaimana hanya dengan beberapa kalimat yang ditulis oleh tangan untuk mewakili lisan, yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang fitnah, sesuatu yang bohong, bisa menjadikan sebuah kelompok, sebuah negara bisa menjadi kacau balau meskipun sebelumnya adalah harmonis. Bisa menjadikan pertumpahan darah, bisa menjadikan perpecahan di antara persaudaraan atau keluarga, bahkan pertemanan. Dan bahkan nantinya akan menjadikan pelakunya menyesal ketika dia ada di akhirat. Wal'iyadu billah tsumma na'udzu billah. Nabi SAW bersabda, "Innar rajula la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Sungguh ada seorang lelaki yang berbicara dengan satu kata yang dia anggap kata-kata tersebut, ucapan tersebut tidak berarti apa-apa. Namun karena ucapan tersebutlah menjadi sebab ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun lamanya. Oleh karenanya sangat penting untuk kita berhati-hati di dalam berbicara atau menuliskan sesuatu. Terlebih di zaman kita sekarang, banyak berita dusta, banyak ucapan keliru, banyak tulisan-tulisan yang salah dan malah dinisbatkan kepada para tokoh, kepada para ulama demi sebuah kepentingan. Hendaknya kita lebih berhati-hati lagi, jangan sampai kita kemudian menjadi penyebab tersebarnya berita yang justru belum jelas kebenarannya. Jika tidak kita hati-hati, bisa jadi kita akan menjadi wasilah, kita akan menjadi perantara penyebaran dusta tersebut, penyebaran hoax tersebut tanpa kita sadari. Bisa jadi kita bisa menjadi perantara terpecahnya umat Islam. Bisa jadi kita akan menyesatkan banyak orang tanpa kita sadari. Oleh karena hal tersebut, mari batasi diri kita. Kita sebarkan yang baik, kita sebarkan yang pasti, kita sebarkan yang nilainya bermanfaat untuk umat Islam secara umum. Sebab hanya itulah manusia nantinya yang akan bisa mendapatkan manfaat dari itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka atau ucapan-ucapan mereka kecuali dari orang yang menyuruh memberi sedekah atau berbuat ma'ruf, berbuat baik, atau mengadakan atau mendamaikan
di antara sesama manusia. Waspadalah, sebab di zaman kita saat ini banyak yang berkomentar, lebih-lebih di dalam agama. Mereka mengomentari ulama tanpa ada dasar ilmu agama. Orang-orang yang tidak pernah belajar ilmu agama mengomentari ulama, mengomentari kiai, mengomentari para tokoh-tokoh agama. Bekalnya hanya dia dapatkan berita sepotong, kalimat sepotong, 2 potong di internet, kemudian berani mencaci, memaki, mengomentari, mengkritik para tokoh ulama, yang mana beliau semua adalah ahli irfan. Mereka semua adalah orang-orang yang mengerti mengenai ilmu agama. Bahkan di zaman kita sekarang banyak orang-orang awam yang berani menentang fatwa daripada para ulama, yang mana para ulama telah menghabiskan puluhan tahun belajar demi mendalami ilmu agama, demi menyebarkan, demi memahami syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang demikian dikategorikan oleh Nabi termasuk kaum Ruwaibidah, yang mana pikirannya sesat, jiwanya sesat. Nabi menggambarkannya dengan hadis beliau, menggambarkan keadaan kita di akhir zaman. Nabi bersabda, sayati 'alan nas sinuna khadda'ah yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq. Akan datang pada manusia nanti di zamanku, akan datang nanti di akhir zaman tahun-tahun yang penuh tipu daya. Pendusta dipercaya sedangkan yang jujur dicurigai. Wa yu'taman fiha al-kha'in wa yukhawwan fiha al-amin. Pengkhianat akan diberi amanat, sedangkan orang yang seharusnya diberi amanat, orang yang terpercaya, malah dianggap sebagai pengkhianat. Wa yantiqu fiha ar-ruwaibidah. Qila wa mar ruwaibidah? Qala as-safih yatakallamu fi amril 'ammah. Kemudian Nabi menjelaskan, yang memberikan amanat kepada orang pendusta dan mendustakan orang yang seharusnya dipercaya adalah mereka kelompok Ruwaibidah. Para sahabat lantas bertanya, siapa Ruwaibidah wahai Nabi? Nabi kemudian menegaskan, orang-orang Ruwaibidah adalah orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti ilmu, kemudian berbicara, mengomentari, sok pintar tentang kepentingan umat Islam, tentang kepentingan umat banyak, tentang kepentingan agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jangan kita menjadi salah satu atau termasuk di dalam golongan Ruwaibidah. Jangan kita mendukung mereka. Sadari porsi kita, sadari keilmuan kita, sadari kedudukan kita masing-masing. Serahkan semua urusan kepada ahlinya. Kesehatan serahkan kepada dokter, keamanan, ketertiban serahkan kepada aparat keamanan, urusan agama serahkan kepada yang mengerti ilmu agama, yaitu para tokoh agama, para ulama yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengerti ilmu agama, diam. Jangan terlalu banyak kita ikut campur dalam hal yang justru kita tidak fahami, agar supaya kita jauh daripada kesesatan dan kita menjadi orang yang selamat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Jika kita tidak bisa jaga lisan, jika kita tidak bisa untuk menjaga tulisan kita, maka masuk ke dalam sabda Nabi. Nabi mengatakan ada sesuatu yang menyebabkan manusia tersungkur kelak ada di dalam neraka. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terbalik, kepala mereka akan dimasukkan terlebih dahulu, dan itu dihasilkan daripada dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan mereka karena sebab tidak bisa menjaga lisan mereka. Asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kesempurnaan Islam seseorang
adalah meninggalkan hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat. Ucapan yang tidak bermanfaat, tulisan yang tidak bermanfaat, ketikan yang tidak bermanfaat, bahkan tercela, bahkan bernilai fitnah. Maka itu akan nantinya kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai perbaiki diri kita. Mari kita mulai perhatikan setiap kata yang keluar dari lisan kita. Setiap ketikan yang kita tulis ada di smartphone masing-masing daripada kita. Kita lihat apa yang kita share ada di media sosial. Pastikan itu semuanya bernilai pahala. Pastikan itu semuanya mendatangkan maslahat kebaikan kepada umat Islam. Pastikan itu semuanya mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang selamat. Kita akan menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Inna ajaddal kalami 'alal abad wa ab'adal qawli 'anil fanad wa a'wazad dakhairil 'udad kalamullahil wahidis samad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muta'ali 'anil musyakalati wal mumatsalati li sairil bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul mu'tabar. Wa alamu ikhwani rahimakumullah anna Allah subhanahu wa ta'ala shalla ala nabiyhi qadima biqaulihi inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات والزلات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والمرض والفتن والزلازل عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين محمد وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أجود الأجودين إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل أكبر. أقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله